Nah, jadi guys, sistem ini tuh diumpetin sama Boeing. Sampai ketahuannya itu ada 2 pesawat jatuh dan korbannya udah ratusan. Yang bikin sesek itu, ini pesawat baru banget, guys. Jadi ada pesawat baru yang dibangga-banggain oleh Boeing. Namanya Boeing 737 MAX. Kelebihan dari Boeing 737 MAX ini adalah dia irit banget bahan bakar. Karena dia pakai mesin terbaru, CFM LEAP 1B. Nah, kalau di seri-seri Boeing yang lain, 737 itu dia pakai CFM 56. Cuma CFM LEAP 1B ini mesinnya itu gede banget. Tapi Boeing mau supaya mesin ini dipakai di 737. Problemnya, kerangka dari 737 itu nggak bisa. Mesin baru ini terlalu besar untuk dipakai di kerangka Boeing 737. Kalau kalian perhatikan coba Boeing 737, itu wingnya kan rendah, low wing. Jadi para engineer-nya itu dipaksa buat gimana caranya supaya mesin sebesar ini bisa dipasang di pesawat Boeing 737 yang pendek kayak begitu. Akhirnya engineer di Boeing itu menemukan cara untuk masang nih mesin di Boeing 737. Jadi caranya itu dia dipasang agak tinggi, agak ke atas, terus agak maju ke depan. Cuma masalahnya, begitu mesin ini dipasang, ternyata karakteristik daripada pesawat ini berubah. Handling atau rasa berkendara dari Boeing 737 ini berubah, guys. Pastinya juga karena distribusi bobotnya yang berubah. Nah, pesawat ini ternyata setelah dipasangin mesin baru, CFM LEAP 1B ini, dia punya kecenderungan untuk dongak ke atas. Dan ini sangat berbahaya kalau pesawatnya sedang dalam posisi high angle of attack. High angle of attack ini gambarnya kayak gini nih ya, di gambar nih. Nah, kalau ini tidak dikontrol, ini bahaya nih, pesawatnya bisa stall, bisa jatuh. Karena sayapnya sudah tidak menghasilkan lift lagi. Nah, untuk menghindari resiko stall saat dia sedang high angle of attack, jadi dia pasang nih satu alat namanya MCAS. Kepanjangannya itu Manuver Characteristic Augmentation System. Nah, tugas dari MCAS system ini adalah untuk ngetrim pesawatnya saat dia terlalu dongak, jangan sampai terlalu dongak gitu. Jadi hidungnya didorong ke bawah supaya jangan sampai masuk ke stall. Nah, di sini ini terjadi masalahnya, guys. Masalahnya, Boeing itu tidak pernah mau jujur tentang sistem MCAS ini. Jadi dia tidak jujur ke authority, ke FAA, dia nggak jujur juga ke perusahaan yang beli pesawat ini, dia nggak jujur juga kepada pilotnya, dia juga nggak jujur kepada investornya. Karena gini guys, kalau dia sudah bikin suatu pesawat, terus karakteristiknya itu berubah, itu nggak bisa lagi disebut sebagai Boeing 737 guys. Jadi kalau mau masuk di keluarga Boeing 737, pesawat itu benar-benar rasa berkendaranya itu harus sama seperti Boeing-Boeing yang lain. Jadi kalau handling pesawat ini nggak sama dengan 737 yang lain, itu nggak bisa masuk ke keluarga 737. Nah, dia harus sertifikasi lagi sebagai seri Boeing yang lain. Dan pabrik Boeing nggak mau melakukan itu karena itu akan biaya lagi. Dan mereka harus promosi lagi sebagai seri terbaru. Akhirnya MCAS system ini didiemin aja. Mereka nggak terus terang ke FAA pada saat melakukan sertifikasi pesawat ini. Terus kepada para buyernya juga, perusahaan-perusahaan pembeli pesawat ini mereka nggak ngomong apa-apa. Nah, termasuk juga pada investornya yang kemudian hari Boeing ini dituntut oleh para investornya. Termasuk kepada pilot-pilot. Jadi MCAS ini nggak masuk di manualnya guys. Karena kalau mereka terus terang masalah MCAS ini, paling tidak ada sesi lagi gitu loh pelatihan untuk MCAS ini di dalam simulator. Nah, buat perusahaan penerbangan menambah sesi simulator untuk mengajarkan MCAS sistem ini kan biaya. Dan Boeing nggak mau itu. Jadi mereka diam-diam aja nih, pilot juga nggak tahu tuh tentang keberadaan MCAS. Akan tetapi masalah terbesarnya itu ada di sini nih, di sistem MCAS yang mereka desain. Ternyata ada kelemahan guys. Jadi di sistem MCAS ini kan isinya software ya. Nah, software ini butuh input. Nah, input data angle of attack itu di pesawat Boeing itu ada namanya angle of attack. Nah, gambar komponennya itu ada kayak gini nih. Kelemahan sistem yang mereka desain ini adalah inputnya cuma satu. Jadi kalau terjadi error dengan inputnya, softwarenya juga ikutan error guys. Dan ini kejadian di Indonesia tahun 2018. Kemudian kejadian lagi di Ethiopia tahun 2019. Kejadian di Indonesia dan di Ethiopia itu mirip dan korbannya itu ratusan jiwa. Pesawatnya juga masih baru banget. Nah, apa sih yang terjadi dengan MCAS ini? Jadi saat terjadi error dengan input dari angle of attack ini, seolah-olah angle of attack ini memberikan input bahwa pesawatnya ini sedang dongak banget gitu loh. Angle of attack-nya sedang tinggi banget. Dan MCAS-nya harus aktif untuk dorong hidungnya ke bawah supaya pesawatnya itu tidak stall. Nah, karena inputnya error, pesawatnya itu tidak sedang dongak, enggak. Tapi MCAS-nya berpikir bahwa itu sedang dongak. Akhirnya dia dorong terus ke bawah. Dia dorong terus ke bawah.
Bukan cuma didorong guys, jadi didorong dan ditrim. Akhirnya si pilot itu juga jadi apa ya? Jadi kayak berantem dengan sistem komputernya ini. Pilotnya berusaha tarik, tapi didorong oleh MCAS. Dan tidak ada sistem untuk bisa meng-cancel ini MCAS ini. Bahkan pada kejadian di Ethiopia, mereka itu sempat mematikan stabilizer trimnya. Tapi malah itu memperparah begitu mereka udah matikan, pesawat ini sudah terlanjur ditrim. Begitu mereka pakai mengkontrol secara manual, itu berat banget bah. Jadi kedua pilotnya itu bergotong royong tuh buat nahan, bahkan buat narik yoke 737 ini. Kamu bayangkan ya, 737 yang di Ethiopia itu akhirnya dia menghujam bumi ke bawah gini ya, kecepatannya itu 30.000 feet per minute. Itu kenceng banget guys. Dan sedihnya apa? Pilotnya itu nggak tahu apa yang terjadi dengan pesawatnya. Bahkan semua pilot-pilot yang punya rating untuk terbang di 737 MAX ini nggak tahu dengan MCAS. Istilah katanya itu tinggal arisan aja, tinggal pilot mana yang kena MCAS-nya error. Nah, setelah kejadian di Ethiopia ini, semua 737 MAX itu akhirnya di-grounded ya, di seluruh dunia akhirnya di-grounded. Dan Boeing itu membuat revisi, modifikasi terhadap MCAS ini. Yang tadinya inputnya 1, jadinya 2. Terus kalau ada input yang berbeda nih, katakan dari angle of attack yang 1 sama 2, nih ya, disagreement gitu loh. Jadi angkanya berbeda, ini MCAS-nya langsung mati. Terus MCAS-nya itu nggak boleh aktif terus-menerus, jadi dia cuma bisa aktif sekali aja. Tapi penyakit utamanya itu nggak hilang guys. MCAS itu seharusnya tidak ada di situ. Di seri 737 yang lain ya, kayak di Classic, terus di NG, itu nggak butuh MCAS. Sebab CFM 56 yang mereka pakai itu udah pas, dongak-dongaknya juga udah pas, jadi nggak butuh MCAS. Kecuali di pesawat MAX ini karena dia pakai mesin baru itu, gitu loh. Jadi pesawatnya itu dongak terus, makanya MCAS-nya tetap harus ada. Sekarang Boeing 737 MAX itu udah terbang lagi. Mudah-mudahan ya MCAS-nya itu nggak error lagi, atau error-error karena hal-hal yang lain lah. Jadi gitu ya guys, kadang-kadang bisnis itu sesadis itu. Ditutup-tutupin buat nggak rugi, tapi malah rugi gede banget mereka. Oke, sebagaimana menurut pendapat kalian? Tulis ya di kolom komentar.